Selamat pagi, kami dari grup besar 5 dan grup kecil 21 akan mempresentasikan tentang partisipasi warga negara dalam pilkada. Sebelum kami mulai, kami harap ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita langsung mulai. Saya Meike Hasselvangi sebagai presenter pertama. Jurnal yang kami gunakan sebagai landasan dalam pembahasan ini adalah Jurnal Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada yang ditulis oleh Cucu Sutrisno. Ada 3 poin utama yang akan kami bahas, antara lain yaitu yang pertama, pilkada, yang kedua, partisipasi warga negara, dan yang ketiga, politik uang. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Tujuan dari pilkada adalah agar rakyat dapat memilih kepala daerah yang benar-benar bertindak atas nama rakyat. Untuk itu dalam hal ini, partisipasi rakyat sangat dibutuhkan karena sangat menentukan pemimpin yang berkualitas yang mereka inginkan. Dalam pilkada seringkali juga ada permainan politik seperti misalnya politik uang atau money politik. Politik uang atau money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, saya Griswika Iswoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pilkada. Menurut jurnal dari Cucu Sutrisno, dijelaskan bahwa pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada merupakan wujud demokrasi tidak langsung di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa rakyat sendiri melakukan pilkada untuk memperoleh kepala daerah yang nantinya dia akan menerima aspirasi dari masyarakat itu sendiri dan mewujudkannya demi kesejahteraan dari rakyat dari daerah tersebut. Namun yang terjadi berdasarkan catatan yang ada, mulai dari periode 2010 hingga 2015 sudah tercatat 183 kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Di sini dapat kita lihat bahwa terkadang ada beberapa kepala daerah yang memanfaatkan kekuasaan mereka demi kepentingan mereka sendiri. Jadi di sini peran rakyat sangat penting sekali untuk memilih kepala daerahnya, sehingga perlu adanya pilkada yang sifatnya demokratis. Sejatinya, penyelenggaraan pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satunya harus ada partisipasi politik. Jadi, partisipasi atau peran dari rakyat itu sendiri dalam penyelenggaraan pilkada ini sangatlah penting. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu partisipasi masyarakat dalam pilkada. Sehingga di sini kita dapat ketahui dengan penyelenggaraan pilkada yang ada itu dapat terwujud jika adanya peran dari masyarakat atau partisipasi masyarakat. Jadi pilkada itu sendiri sangat penting dalam memilih atau menentukan kepala daerah yang akan memimpin dari daerah itu masing-masing. Rakyat sendiri melakukan pilkada untuk memperoleh kepala daerah yang nantinya dia akan menerima aspirasi dari masyarakat itu sendiri dan mewujudkannya demi kesejahteraan dari rakyat dari daerah tersebut. Namun yang terjadi
berdasarkan catatan yang ada, mulai dari periode 2010 hingga 2015 sudah tercatat 183 kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Di sini dapat kita lihat bahwa terkadang ada beberapa kepala daerah yang memanfaatkan kekuasaan mereka demi kepentingan mereka sendiri. Jadi di sini peran rakyat sangat penting sekali untuk memilih kepala daerahnya, sehingga perlu adanya pilkada yang sifatnya demokratis. Sejatinya, penyelenggaraan pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satunya harus ada partisipasi politik. Jadi, partisipasi atau peran dari rakyat itu sendiri dalam penyelenggaraan pilkada ini sangatlah penting. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu partisipasi masyarakat dalam pilkada. Sehingga di sini kita dapat ketahui dengan penyelenggaraan pilkada yang ada itu dapat terwujud jika adanya peran dari masyarakat atau partisipasi masyarakat. Jadi pilkada itu sendiri sangat penting dalam memilih atau menentukan kepala daerah yang akan memimpin dari daerah itu masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Magdalena Jublina Moikari. Menurut Cosmogov 2016, pilkada yang demokrasi perlu disertai partisipasi politik warga negara yang baik. Partisipasi masyarakat menjadi indikator yang penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan dalam menyelenggarakan sebuah pemilihan. Namun faktanya di saat ini masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakat masih tergolong rendah. Dilansir dari detiknews.com, mulai dari masa Orde Lama tahun 1955 hingga saat ini, angka golput dalam proses demokrasi terus saja meningkat. Padahal partisipasi rakyat itu memberi pengaruh besar dalam keberhasilan demokrasi di Indonesia. Adapun beberapa penyebab rendahnya partisipasi politik di Indonesia antara lain yang pertama, kekecewaan masyarakat terhadap sikap kaum elit karena serentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Yang kedua, masyarakat merasa tidak terkena dampak dari proses politik. Yang ketiga, public distrust terhadap lembaga politik bahkan lembaga pemerintah. Yang keempat, media yang tidak netral. Yang kelima, keterbukaan media yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang keenam, minimnya pendidikan politik di lingkungan sekolah dan ketidakpahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya. Adapun akibat yang diakibatkan karena partisipasi politik warga negara Indonesia yang rendah antara lain yang pertama, akan berakibat dalam apa yang akan dilakukan kandidat terhadap pemerintah ke depannya. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar dalam memberikan suara pada pilkada, namun juga harus menilai sosok dari calon tersebut. Yang kedua, akibatnya adalah ancaman bagi demokrasi Indonesia. Nah, teman-teman, kita sekarang sama-sama telah mendengarkan bersama bahwa partisipasi warga negara di Indonesia itu masih terdengar dan dikatakan sangat rendah. Banyak sekali yang golput, banyak sekali suara yang golput. Selain itu juga banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti dan melaksanakan pilkada masih sangat dikatakan rendah di Indonesia sebagai perwujudan negara yang demokratis dan sebagai wujud nyata pelaksanaan hak asasi manusia dalam menentukan pemimpin daerahnya. Nah, salah satu faktor yang sangat sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat yang kita temui, baik itu di daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah umum perkotaan, itu adalah uang. Nah, uang di sini bertindak sebagai pengendali setiap suara yang diberikan oleh masyarakat kepada bakal calon pilkada. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa uang menentukan siapa yang akan lolos sebagai pemimpin kepala daerah ke depannya. Seringkali dalam masyarakat kita mendengar istilah yang mereka sebut adalah politik uang. Apa itu politik uang?
Lebih jelasnya, politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Nah, dalam bakal calon pilkada mereka selalu menggunakan media uang sebagai salah satu media di mana dapat digunakan untuk um, mengendalikan setiap suara yang akan diberikan kepada pemimpin daerah oleh masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bertentangan sekali dengan hak asasi manusia, bertentangan sekali dengan hakikat keberadaan warga negara Indonesia sebagai warga negara yang membentukkan adanya demokratis. Nah, mengapa uang begitu sering sekali, meskipun sudah diketahui bahwa uang merupakan suatu bentuk yang melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar kedemokratisan dalam bermasyarakat dan bernegara, kita bisa lihat bahwa uang di sini pengertian ketika orang mendapatkan uang, dia pasti akan merasa bahwa suaranya itu telah terbayar. Seperti itu, setiap pemilihan pilkada, setiap suara yang akan diberikan oleh masyarakat akan dikendalikan oleh bakal calon pilkada yang memiliki banyak sekali uang. Seperti yang kita lihat dan kita pelajari dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Di situ sudah disebutkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa politik uang sendiri merupakan salah satu bentuk politik yang melanggar hak asasi manusia sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Nah, oleh karena itu, dalam partisipasi masyarakat negara, uang sendiri merupakan salah satu media yang begitu sangat amat berpengaruh karena uang memenuhi kebutuhan manusia. Uang memenuhi aspek di mana ketika seorang memiliki uang dan mendapatkan uang, kebutuhannya akan terpenuhi. Semua manusia pasti akan memiliki kebutuhan dan oleh sebab itu uang merupakan media yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, dengan demikian untuk hal seperti itu dapat diantisipasikan bahwa ketika bakal calon pilkada menggunakan suap berupa uang dan sebagainya, ketika dia setelah mencapai kedudukan yang ingin dicapainya, hal pertama yang akan dilakukan adalah untuk memenuhi kembali modal yang telah diberikan. Seperti yang telah Cucu Sutrisno jelaskan pada artikelnya, di situ disebutkan bahwa ketika bakal calon pilkada telah memberikan uang sebagai salah satu bentuk media agar bisa dipilih dan sebagainya, ketika dia telah mencapai posisi pemimpin kepala daerah, maka dana-dana daerah dan sebagainya itu pasti akan digunakan untuk memenuhi dan menutup kembali modal yang telah dikeluarkan agar bisa mengurangi kerugian pada dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka pembangunan di daerah kedepannya pasti akan terganggu, kesejahteraan masyarakat kedepannya akan terganggu. Nah, dengan demikian politik uang perlu diantisipasikan dan perlu dicegah dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan melihat tentang uang menjadi pengatur. Apa yang akan masyarakat pilih dijelaskan oleh teman saya. Pemilihan yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi. Jika masyarakat memilih sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada yang campur tangan, maka apa yang akan dilakukan oleh calon kandidat yang lolos akan menjadi ungkapan yang sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Sempat mendapat dengan Cucu Sutrisno yang mengatakan bahwa pilkada yang demokratis perlu disertai partisipasi politik warga negara yang baik. Partisipasi masyarakat menjadi indikator yang penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan dalam menyelenggarakan sebuah pemilihan. Di saat ini, masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakat masih tergolong rendah. Mulai dari masa Orde Lama hingga tahun 1995 hingga saat ini, angka golput dalam proses demokrasi terus meningkat.
Padahal partisipasi rakyat itu memberi pengaruh besar dalam keberhasilan demokrasi di Indonesia. Cucu Sutrisno juga mengatakan bahwa kualitas partisipasi politik pemilih dalam pilkada, terutama partisipasi elektoral, masih bergelut dengan persoalan politik uang. Banyak kasus yang kita temukan dalam kalangan masyarakat bahwa politik uang merupakan permasalahan serius dalam masyarakat. Uang menjadi pengatur atas apa yang akan masyarakat pilih. Politik uang biasanya berfokus pada masyarakat ekonomi rendah dan sebagainya. Partisipasi politik warga negara dalam pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah daerah. Jika kita sebagai masyarakat salah dalam memilih, akan berakibat dalam apa yang akan dilakukan kandidat terhadap pemerintahan ke depannya. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat perlu menilai apakah calon kandidat memiliki kapasitas dan kapabilitas dan kinerja yang baik atau belum bagi dirinya sendiri maupun bagi daerah. Kita sebagai masyarakat juga akan menilai kapabilitas sosok calon tersebut apabila ia dibandingkan dengan sosok pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Dilansir dari lingkaran survei Indonesia, banyak masyarakat yang masih sulit dalam menentukan pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, kita juga perlu mengambil bagian dalam membantu masyarakat menentukan pilihan tanpa mendukung satu pihak karena adanya kecurangan seperti politik uang dan sebagainya. Baik, perkenalkan, nama saya Jose Leonardo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partisipasi politik menurut Cucu Sutrisno. Partisipasi politik merupakan keterlibatan atau peran serta suatu individu atau kelompok, organisasi di dalam dunia politik untuk menyampaikan pendapat dalam mencapai tujuan berorganisasi. Partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Partisipasi politik konvensional merupakan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Sebaliknya, partisipasi politik non-konvensional merupakan partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Dari kedua kategori partisipasi politik tersebut, yang sifatnya konvensional berkaitan dengan partisipasi pemilih di bilik suara dan yang sifatnya non-konvensional terlibat warga negara dalam proses-proses pilkada seperti menjadi relawan atau sebagainya. Partisipasi politik konvensional memiliki contoh seperti pemberian suara atau voting secara bertanggung jawab, diskusi politik bersama, melakukan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Partisipasi non-konvensional contohnya seperti berdemonstrasi terhadap kandidat, konfrontasi atau mogok, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi saya Yohana Koanak, saya yang akan menjelaskan tentang partisipasi berdasarkan intensitas. Seperti yang tertulis dalam jurnal Cucu Sutrisno, cara-cara berpartisipasi itu terbagi dalam beberapa jenis. Menurut teori piramida partisipasi politik milik David F. Root dan Frank L. Wilson, cara partisipasi politik itu terbagi menjadi beberapa, yaitu orang yang apolitis dengan intensitas terbanyak, pengamat, partisipan, dan aktivis. Jadi, piramida ini mengkerucut ke atas sesuai dengan intensitas partisipasinya, mulai dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit. Kalau kita ibaratkan piramidanya, maka orang yang apolitis itu akan menjadi yang paling bawah, kemudian pengamat di atasnya lagi, dan di atasnya lagi partisipan, dan yang paling atas adalah aktivis. Jadi oke, kita mulai dengan apolitis. Orang-orang yang apolitis itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Jadi mereka benar-benar dari keinginannya sendiri, mereka tidak mau ikut dan juga tidak mau
untuk tahu tentang kegiatan-kegiatan politik. Contohnya itu kalau dalam pilkada atau pemilu, orang-orang yang golput, itu mereka termasuk dalam orang yang apolitis. Kemudian pengamat. Kalau kelompok pengamat ini, mereka itu memberi suara dalam pemilihan. Mereka juga mendiskusikan masalah politik, menghadiri kegiatan-kegiatan seperti rapat yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Jadi sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Amelia Marta Simaturan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Yohana. Seperti yang tertulis dalam jurnal Cucu Sutrisno, cara berpartisipasi itu terbagi dalam beberapa jenis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Yohana tadi, di sini saya akan menambahkannya sedikit mengenai partisipan dan aktivis yang mencakup intensitas terendah. Karena jika dilihat dalam piramid, partisipan dan aktivis politik ada di puncak paling atas. Karena peminatnya sangat sedikit. Dalam kata lain, partisipan dan aktivis itu ialah orang-orang yang sangat berpartisipasi atau berperan penting dalam kegiatan politik. Sedangkan di dunia nyata yang saya ketahui ialah sangat sedikit orang yang mau ikut berpartisipasi sebagai partisipan dan aktivis dalam politik. Dalam kemasyarakatan sangat dibutuhkan yang namanya partisipasi politik dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mampu menunjukkan dan mampu memilih apa yang terbaik menurut masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Katarina. Di sini saya akan menjelaskan aturan-aturan yang mendukung partisipasi negara dalam pilkada. Ada 2 peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk bunyi ayat yang pertama yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya yaitu setiap warga negara itu mempunyai hak untuk memilih calon pemimpinnya atau dipilih sebagai calon pemimpin berdasarkan persamaan hak sebagai warga negara. Kemudian bunyi ayat yang kedua yaitu setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan baik langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maksudnya yaitu setiap warga negara itu mempunyai hak untuk ambil bagian dalam urusan pemerintahan. Kemudian bunyi ayat yang ketiga yaitu setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Maksudnya yaitu setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat di dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Maksudnya yaitu kedaulatan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat dan diwujudkan oleh MPR sebagai wakilnya. Baik, perkenalkan nama saya Marita Sinaga. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi kita sebagai warga negara yang baik di dalam pilkada sangatlah penting. Partisipasi kita sebagai warga negara yang aktif dapat mewujudkan pilkada yang demokratis sesuai dengan asas negara kita, yaitu negara yang demokrasi. Itu pun berlaku sebaliknya. Jika kita sebagai warga negara tidak kritis dalam partisipasi politik, dan malah terpengaruh oleh permainan politik yang berasal dari kandidat-kandidat pilkada yang tidak bertanggung jawab seperti politik uang, maka pilkada yang demokratis tersebut pun tidak akan dapat terwujud.
Nah, kita sebagai perawat juga dapat ikut dalam partisipasi politik. Bentuk partisipasi kita dapat kita lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, kita sebagai perawat dapat ikut terjun langsung di dalam dunia politik, memperjuangkan perihal kesehatan. Perawat dapat menjadi aktif secara politik dengan contoh mengambil posisi menjadi pemimpin di dalam sistem keperawatan kesehatan, atau kita mampu bekerja sama dengan pejabat terpilih untuk mendiskusikan peraturan-peraturan daerah yang akan mempengaruhi pelayanan keperawatan kita. Nah, kemudian secara tidak langsung, kita dapat menjadi jembatan untuk membuat pasien kita lebih memahami hak dan kewajibannya di dalam partisipasi politik. Kita juga dapat menjadi advokat bagi pasien dalam berdemokrasi. Dan yang paling penting, kita sendiri sebagai perawat dapat menghindari praktek money politik di dalam dunia kerja kita.